Baik, berikut adalah model soal TPS penalaran umum ya, yang sering muncul di 2020-2021. Ya, apakah cuma ini Kak? Ya, nggak cuma ini ya. Banyak item-item lainnya yang tidak bisa Kakak sampaikan secara lengkap di sini, tapi ini merupakan sesuatu yang baru yang muncul di 2020 dan 2021 dan ya katakanlah nggak pernah masuk atau nggak pernah muncul di soal-soal di tahun sebelumnya ya. Baik, yang pertama kita lihat di sini ada logika kalimat ya. Jadi nanti teman-teman ada disebutkan tentang apa namanya teks bacaan ya. Lalu teman-teman diminta untuk mana sih kesimpulan yang benar dari pernyataan di teks tersebut. Tentunya eh, dengan memakai kaidah-kaidah logika matematik yang pernah kalian terima sebelumnya. Berikutnya adalah yang kedua adalah interpretasi grafik. Jadi teman-teman diminta untuk menginterpretasikan atau memaknai apa sih maksud dari grafik tersebut ya, dan bagaimana sih tren atau kecenderungan dari grafik tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah teman-teman akan disuguhkan suatu teks dan diminta kira-kira dari opsi yang ada itu manakah pernyataan yang memperkuat dari teks tersebut, ya memperkuat atau memperlemah teks tersebut. Yang keempat adalah pernyataan yang pasti benar dan pasti salah. Ya, jadi seperti poin nomor 3 nanti ada teks juga, nanti disuguhkan opsi-opsi atau pilihan-pilihan mana yang pasti benar dan pasti salah. Dan yang terakhir itu adalah pernyataan yang menjadi penyebab atau akibat. Ya, ada teks juga dan nanti diminta mana sih yang akan menjadi penyebab atau menjadi akibat. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, pengguna internet di Indonesia, ini ada teks ya panjang banget ya. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Jika teknologi berkembang, maka pengguna internet akan meningkat. Ya. Sementara seorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Dalam hal ini, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Nah, teman-teman diminta nih kesimpulan manakah yang benar. Oke. Nah, caranya apakah kita harus baca teks semuanya? Ya. Nah, teman-teman cukup melihat di sini di opsinya itu sebenarnya yang diminta itu uh, relevansinya kemana? Oh, kita lihat ya, ini tentang telepon canggih dan gagap teknologi. Maka teman-teman harus fokus ke teks yang menggambarkan itu, yang menyiratkan itu yang mana? Oh, ternyata ada di kalimat yang terakhir ini, teman-teman. Ya, ini kakak garis bawahi ya. Sorry. Dalam hal ini, oke, di sini ya. Dalam hal ini tidak ada pengguna internet, teman-teman bisa lihat internet yang gaptek ya, yang gagap teknologi, yang gaptek. Sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Oke, jadi teman-teman kalau ada kalimat ini tipsnya ya, semua A adalah B, lalu sebagian B adalah C, maka teman-teman akan memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, ya, nanti kesimpulannya bisa begini, teman-teman. Sebagian A adalah C dan B. Ya, sebagian A adalah C dan B. Lalu yang kedua, semua A
semua A yang C itu adalah B. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, ini cukup dicoret-coret, ya. Nanti akhirnya menemukan kesimpulan sebagian C itu adalah B. Oke, nah seperti itu teman-teman. Sorry, ini saya sedikit keliru. Ini sebagian A ya. Oke, jadi kalau menemukan pola seperti ini ya, semua A adalah B, sebagian A adalah C, maka kesimpulannya bisa 3 seperti ini, yaitu sebagian A adalah C dan B, ya. C dan B. Kemudian semua A yang C adalah B, dan yang terakhir sebagian C adalah B. Oke, baik. Kita langsung saja ke sini. Di sini dia katakan tidak ada pengguna internet yang gaptek. Nah, berarti boleh dong saya bilang semua pengguna internet, tidak gaptek, ya kan? Tidak gaptek. Kemudian berikutnya adalah sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Sebagian pengguna internet mempunyai telepon canggih. Nah, berarti kemungkinan pertama kesimpulannya adalah apa? Kesimpulan yang pertama mungkin adalah sebagian pengguna internet, ya, pengguna internet memiliki telepon canggih dan tidak gaptek. Ada nggak sebagian pengguna internet yang memiliki telepon canggih dan nggak gaptek? Ada nggak tuh? Nggak ada ya. Ini adanya semua orang, sebagian orang, ya. Semua pengguna internet, sebagian orang, nah, ya, nggak ada ya. Jadi sebagian pengguna internet nggak ada di sini. Kemudian berikutnya adalah semua A yang C adalah B. Berarti kalau kita hubungkan ke sini adalah semua pengguna internet yang memiliki telepon canggih nggak gaptek. Bener nggak? Ada nggak di sini? Semua pengguna internet yang gaptek tidak memiliki telepon canggih. Nah, ini salah ya. Ini nggak ada berarti. Ini belum ada, belum ketemu jawabannya kita. Coba kita cek yang terakhir. Sebagian C maka B ya. Sebagian C adalah B. Berarti ini maksudnya adalah sebagian orang ya. Sebagian orang yang C yang memiliki telepon canggih yang mempunyai telepon canggih itu adalah tidak gaptek. Jadi pengguna internet ini kan orang ya teman-teman, nggak mungkin hewan ya. Jadi pengguna internet ini orang. Jadi kalau kita kopas ke sini, kita potong kompas di sini ya. Di sini sebagian C adalah B itu bisa kita artikan adalah sebagian orang yang mempunyai telepon canggih itu tidak gaptek. Nah, manakah opsi yang pas di situ? Kita lihat sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gaptek. Oh, ternyata ada nih teman-teman ya yang cinta ya. Oke ya. Jadi ini tips dan triksnya kalau kalian bertemu dengan pola semua dan sebagian ya. Dan ini kakak ambil dari soal UTBK 2020 ya. Ini soal aslinya. Dan soal semua sebagian ini sering muncul ya teman-teman ya, sering muncul bahkan di tahun-tahun sebelumnya ini juga sering muncul ya. Oke, itu yang soal pertama. Kemudian yang kedua, seperti ini teman-teman. Oke, nah semua industri kulit mengalami peningkatan. Semua ya, semua industri kulit mengalami peningkatan. Jadi nggak ada istilahnya industri kulit yang nggak meningkat. Semua industri kulit meningkat. Ya.
Lalu yang kedua, premis kedua, sebagian industri kulit ada di Pulau Jawa. Nah, jadi sebagian dari industri kulit itu ada di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, maka kesimpulan yang paling tepat adalah, nah, kalau soal yang ini, teman-teman, sebenarnya tanpa kita pakai rumus yang tadi, itu nalar kita juga udah bisa ketemu sebenarnya ya. Jadi tanpa rumus tadi ini bisa kita logikakan. Jadi kalau dia bilang yang A nih, misalkan kita cek yang A, sebagian industri kulit di luar Pulau Jawa mengalami peningkatan. Dia bilang nih sebagian industri kulit yang meningkat. Berarti kan salah ya, karena di sini dia bilang premis pertama semua industri kulit meningkat. Jadi bukan hanya sebagian, semuanya meningkat industri kulit. Berarti opsi A ini sebagian industri kulit di luar Pulau Jawa mengalami peningkatan, berarti ini salah. Ya, harusnya semua ya. Ini salah. Yang B, sebagian industri kulit di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Nah, ini dia bilang juga sebagian industri kulit. Padahal premis pertama itu menyebutkan semua industri kulit mengalami peningkatan. Berarti ini juga salah. Oke. Yang C, sebagian industri kulit di Pulau Jawa tidak mengalami peningkatan, apalagi ini. Ya, ini jelas salah. Ya. Kalau yang D, sebagian industri kulit di luar Pulau Jawa tidak mengalami peningkatan. Nah, ini juga salah ya. Jadi semuanya kan sebagian. Berarti jawaban yang benar mana? Yang E ya, semua jawaban salah. Kalau yang benarnya gimana, Kak? Yuk kita lihat. Tadi kan Kakak kasih tipsnya ya, triknya ya. Semua industri kulit mengalami peningkatan. Berarti bisa kita bilang semua A itu adalah mengalami B, gitu ya. Lalu sebagian dari A itu adalah C. Ya. Maka kalau misalkan teman-teman nanti nanya kesimpulan yang benar gimana, berarti semua industri kulit, ini bisa aja seperti ini ya. Semua industri kulit, semua A yang C, tadi kan yang polanya ya, semua A yang C adalah B. Jadi semua industri kulit yang ada di Pulau Jawa, itu adalah mengalami peningkatan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau mau pakai sebagian yang benar gimana, Kak? Berarti kan tadi polanya adalah ya, sebagian A ya adalah C dan B. Jadi kalau kita lihat di sini adalah berarti sebagian industri kulit yang ada di Pulau Jawa, sebagian industri kulit ada di Pulau Jawa, dan mengalami peningkatan. Nah, ini yang benar, teman. Oke ya, jadi dengan rumus yang tadi Kakak sampaikan, insya Allah kalau ketemu pola semua sebagian seperti ini, teman-teman udah cepat bisa jawabnya ya. Oke, kalau mau lebih jelasnya lagi, lebih komplitnya lagi ya, tentunya teman-teman harus join ya, belajar bersama Rumah Belajar Opres ya. Oke, yang kedua ini tentang interpretasi grafik teman-teman. Jadi interpretasi itu bagaimana teman-teman mampu memaknai arti dari suatu grafik. Jadi nggak cuma sekedar baca grafik, oh ini artinya naik, oh ini artinya turun ya, nggak seperti itu ya. Tapi menginterpretasikannya nggak rumit-rumit banget teman-teman ya. Kalaupun Anda diminta untuk menghitung sesuatu ya, rumus yang dipakai juga rumus-rumus yang ya sederhana ya, rumus-rumus waktu kalian SD atau SMP. Oke, ini bentuk soalnya tahun 2020. Berdasarkan data dari diagram ini, persentase kenaikan produksi kertas terbesar terjadi pada. Nah, langsung teman-teman lihat ke opsinya aja ya, jangan melihat ke grafiknya dulu, lihat ke opsinya aja. Dia minta apa sih di opsinya ini? Oh, tentang pabrik A misalkan. Ini pabrik A di April sampai Mei. Kita lihat pabrik A April sampai Mei berapa nih? Naiknya 40 ke 45 ya. Nih berarti naiknya 5 ya teman-teman. Ini Kakak kasih dulu rumusnya, rumus untuk mencari persentase
rumus persen kenaikan, ya, itu adalah deltanya, ya, jadi persen naik, itu sama dengan delta. Delta itu adalah selisih, ya, per awalnya dikali 100%, ya, persen. Oke, kita lihat baik-baik ya dengan mata berakomodasi maksimal. Di pabrik A tadi naik 5 ya. Oke, ikutin ini naik 5, berarti deltanya 5, langsung kakak tulis di sini. 5 per awalnya berapa di bulan April si pabrik A tadi? Oh, 40, berarti 5 per 40. Ya, kali 100%. Nah, karena semuanya nanti dikali 100%, ya, maka pengali 100%-nya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Nah, berikutnya pabrik B, Juni ke Juli. Kita lihat, pabrik B Juni ke Juli. Juni ke Juli. 40 ke 50, berarti naik 10 ya teman-teman. 10 per awalnya tadi berapa? 40. Oke. Lalu yang C, pabrik A, Maret ke April. Pabrik A, Maret ke April. 30 ke 40, oh naik 10. 10 per, ini berapa nih? Awalnya 30, ya. Lalu pabrik C, Maret ke April. Pabrik C, Maret ke April. Maret ke April. Naik 5. 5 per 35, ya. Lalu pabrik C, April ke Mei. Pabrik C, April ke Mei. Naik 5 juga. Per 40, ya. Nah, yuk. Sekarang kita simplify, kita sederhanakan. Ini kan 5 per 40 di other name-nya 1/8. That's right. Ini adalah 1/4. Ini adalah 1/3. Ini adalah 1/7. Ini adalah 1/8. Nah, kalian udah pasti tahu lah ini. Kalau kalian SD-nya udah lulus, pasti bisa jawab soal ini. Ya, sangat gampang sekali. Ya, sangat kecerdasan alami dari teman-teman itu sangat diuji di sini. Jadi mana nih yang kenaikan terbesarnya, persentase kenaikan terbesar? Ya, cari pecahan yang nilainya terbesar. Mana nilai yang terbesar pada pecahan? Ya, sudah pasti yang cinta. Ya, 1/3 itu yang terbesar. Gampang kan teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah masih grafik yang sama, tapi teman-teman diminta nih, berdasarkan data diagram ini, manakah statement berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut, yaitu pabrik ABC, ya, pada bulan Agustus. Jadi maksud soal ini teman-teman, seandainya kita lakukan survei ini, ya, seandainya dilakukan survei di bulan Agustus, ini Agustus ya. Oke, ini baru prediksi nih ya, ini baru prediksi ya, belum dilakukan penelitian ya, baru prediksi aja ya, perkiraan. Manakah perkiraan yang tepat? Coba kita lihat, tetapkan tiap opsinya. Total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Wah, maksudnya gimana Kak? Total produksi di pabrik A, B, C akan meningkat lagi. Ya, berarti teman-teman lihat aja, apakah dari selama Maret sampai Juli, ya, total produksinya itu terus mengalami tren meningkat atau fluktuatif, naik turun, atau cenderung turun. Nah, supaya nggak kepo, coba aja kalian jumlahkan ya dengan sekilas ya. Ini 30, 30, 35, 60 tambah 35, 95. Ini totalnya 95 ya. 40, 40, 35, 80 tambah 35, 115 ya. 45, 45, 35, 90 tambah 35, 125 ya. 50, 40, 35, 90 tambah 35, 125. 40, 50, 30, 120. Ternyata total produksinya tuh naik, turun, fluktuatif. Maka kalau dibilang Agustus dia akan meningkat lagi ketiga pabrik tersebut produksinya, ya itu sangat sangat tidak mungkin ya. Jadi yang A ini masih salah. Ya, ketidakpastiannya masih sangat besar teman-teman. Ya, kita tidak bisa membuat kesimpulan dari fluktuasi total produksi ini. Ya. Yang B, total produksi di pabrik A, B, dan C akan sama dengan produksi di bulan April.
Nah, maksudnya kalau di bulan Agustus ini, si total pabrik A, B, dan C itu sama nggak sih dengan total produksi A, B, C di bulan April? April 115, berarti di bulan Agustus sudah pasti 115. Nah, gimana kira-kira? Pasti nggak seperti itu. Ya. Lebih banyak ketidakpastiannya apa lebih banyak kepastiannya? Berarti lebih banyak ketidakpastian. Ya, berarti ini masih salah. Ya. Kemudian kita prediksi lagi nih, C. Produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C. Produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C pada bulan Agustus nanti. Berarti misalkan yang A 40, yang C juga 40 gitu. Nah, kira-kira gimana nih, masuk akal nggak? Akankah terjadi seperti itu? Ya. Sangat tidak pasti atau sangat pasti? Ya. Nah, ini berarti sangat tidak pasti ya, karena pabrik A dan C itu teman-teman bisa perhatikan, A dan C itu ya kadang ada samanya, nih kadang ada samanya, kadang nggak ada samanya tuh. Ya, berarti kita nggak bisa simpulkan bahwa di bulan Agustus bahwa produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C. Nih, salah lagi ya. Lalu yang B, produksi di pabrik B akan lebih besar daripada pabrik A di bulan Mei. Nah, seandainya Agustus nih di survei nih, kira-kira nanti produksi di pabrik B akan lebih besar daripada pabrik A di bulan Mei. Ini pabrik A bulan Mei kan 45 ya, 45. Kita lihat trennya nih teman-teman. Pabrik B itu trennya begini nih. Naik, sama, naik, naik. Nah, itu kecenderungan dari si pabrik B ya. Berarti ada kemungkinan nggak sih bahwa si pabrik B ini di bulan Agustus total produksinya akan lebih besar daripada pabrik A di bulan Mei. Ya, bisa jadi ya teman-teman. Ini sangat mungkin sekali nih. Ya, karena trennya itu adalah naik dia. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang dodol. Coba cek yang E, Kak. Jumlah produksi di pabrik A dan B akan lebih kecil daripada pabrik B. A dan B akan lebih kecil daripada pabrik B dan C. Ini juga nggak mungkin ya, karena ini fluktuatif teman-teman. Ya, kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Nah, intinya kalau teman-teman menemukan satu jawaban aja yang sudah pasti di sini, ya teman-teman yakin itu jawabannya ya berdasarkan analisa grafik, ya udah selesai. Ya. Jadi di sini jawaban yang sudah pasti mungkin itu adalah yang dodol. Oke, berikutnya yang poin 3 itu adalah pernyataan yang memperkuat atau memperlemah. Contoh, pada beberapa bulan terakhir terjadi penurunan produksi tempe di kota P, ya, misalnya kota Pekalongan atau kota Pemalang, ya kan. Seorang pengamat ekonomi menyatakan bahwa terjadinya penurunan jumlah produksi tempe tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga kedelai secara drastis. Jadi karena harga kedelainya mahal, ya maka jumlah produksi tempe pun. Nah, itu kata pengamat ekonomi. Tapi belum jelas nih, ya, apakah seperti itu? Nah, kira-kira kemudian di sini muncul pernyataan nih. Manakah pernyataan berikut yang memperkuat argumen pengamat ekonomi tersebut? Artinya, kita diminta mencari manakah statement atau pernyataan yang mendukung bahwa naiknya harga kedelai itu menurunkan produksi. Nah, itu maksudnya. Yuk kita amati di sini satu persatu. Kalau yang A dia katakan, sebagian pembuat tempe di kota P mengembangkan usahanya ke usaha lain. Kita pakai logika nih, ya. Misalkan saya pengusaha tempe, ya. Pak Aib juga pengusaha tempe, ya. Pak Ramli pengusaha tempe. Ya, lalu saya pindah nih jadi pengusaha kerupuk misalkan, ya enggak? Kira-kira akan terjadi penurunan produksi enggak? Jawabannya bisa ya, bisa enggak kan ya? Belum pasti ya, bisa ya, bisa enggak. Bisa jadi Pak Aib dan Pak Ramli meningkatkan produksinya, ya. Kemudian bisa jadi juga harga kedelainya nggak terpantau nih turun atau enggaknya. Jadi di sini di poin A ini kita nggak bisa memastikan ya, belum pastilah
bahwa akibat dari adanya pengusaha tempe yang pindah usaha itu akan mengakibatkan jumlah produksi tempenya menurun, karena ini nggak ada belum kita lihat dari sisi kepastiannya ya. Jadi ini bisa aja bisa enggak. Oke. Kemudian yang B, pembuat tempe di daerah P yang memiliki modal kecil itu mengurangi jumlah produksinya. Nah, di sini ada kata modal kecil sama mengurangi jumlah produksinya. Kira-kira mention nggak dengan kalimat harga kedelainya turun, harga kedelainya naik, dan jumlah produksi tempe menurun? Ada relevansinya nggak? Ya, ada relevansi ya. Kenapa? Karena kalau modalnya kecil ya, berarti kita akan mengurangi jumlah produksi ya, karena kita nggak kuat nih buat tempe banyak-banyak kan, karena harga bahan bakunya mahal ya kan. Nah, ini berarti jawabannya udah ketahuan nih teman-teman, BB ya. Kalau mau ngecek yang lain silahkan, tapi yang lain kita lihat nih. Yang ini memiliki modal cukup, modalnya cukup melanjutkan produksi. Nah, ini malah memperlemah nih. Memperlemah ya. Lalu di sini banyak penjual tempe yang menaikkan harga jual tempe untuk menutupi biaya produksi yang meningkat. Nah, ini kalau menaikkan harga jual tempe bisa jadi juga bahwa produksi tempenya nggak diturunkan. Ya, karena sudah dia naikin harganya. Ngapain kita nurunkan jumlah produksi kalau harganya kita naikin, harga jual. Berarti kita bisa dapat untung juga dari situ kan? Kalau yang E, jumlah persediaan tempe yang dijual pasaran tidak memenuhi kebutuhan tempe di kota P. Ini adalah sebagai akibatnya, teman-teman. Akibat dari si jumlah produksi tempe itu menurun. Akibatnya persediaan tempe di kota P itu tidak memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat, pernyataan yang pasti benar atau pasti salah. Ya. Orang menggunakan pewarna tambahan dalam membuat makanan agar makanan kelihatan lebih menarik dan bervariasi. Bunga rosella dan carmoisin merupakan pewarna merah yang sering digunakan. Meskipun warnanya nggak terlalu cerah, bunga rosella mengandung protein, vitamin, mineral, anti kanker, dan peluruh batu ginjal. Sedangkan carmoisin tidak mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, tetapi membuat makanan kelihatan lebih cerah, stabil, dan tahan lama. Penggunaan carmoisin yang berlebihan alergi dan kanker hati. Orang lebih disarankan menggunakan bunga rosella daripada carmoisin. Berdasarkan informasi ini, manakah pernyataan yang pasti salah? Berarti kita harus cari teman-teman pernyataan yang bertentangan dengan isi teks ya. Oke, kita lihat. Yang opsi A, makanan yang berwarna cerah dan menarik tidak memiliki nutrisi untuk tubuh. Apa iya sih? Ya, bisa ya, bisa enggak ya teman-teman. Kalau kita ngambil sampelnya ini kan berwarna cerah ini banyak ya, nggak cuma si siapa tadi carmoisin ya. Berarti kita belum bisa menyimpulkan itu benar atau salah ya. Jadi ini nggak pasti, masih belum pasti. Oke, lalu orang yang memiliki alergi sering mengkonsumsi makanan dengan pewarna carmoisin. Nah, apa ya setiap orang yang alergi itu berarti dia sering mengkonsumsi makanan dengan pewarna carmoisin, karena di sini disebutkan penggunaan carmoisin yang berlebihan menyebabkan alergi. Nah, ini belum tentu juga teman-teman ya. Ini bisa ya, bisa enggak. Oke. Kalau alerginya alergi makanan laut, ya bisa juga namanya juga alergi ya. Jadi alergi itu masih umum gitu. Kemudian yang C, kanker hati tidak dialami oleh orang-orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella. Kanker hati tidak dialami oleh orang-orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella. Nah, ini pasti salah nggak nih? Coba kita lihat ya tadi yang si rosella tadi. Bunga rosella mengandung protein, vitamin mineral, anti kanker. Nah, ini ada anti kankernya. Ya. Nah, tapi apakah kanker hati bakal nggak dialami oleh orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella? Belum tentu juga, teman-teman. Ya, belum tentu juga. Nah, kita lihat yang D, orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella secara berlebihan tidak mendapat asupan mineral. Kita lihat tadi. Bunga rosella mengandung protein, vitamin, mineral. Ada mineralnya. Berarti kalau di sini dikatakan orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella berlebihan ya,
tidak mendapat asupan mineral, ini udah pasti salah ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya dodol. Oke. Oke, yang kelima adalah bentuk soal pernyataan yang menjadi penyebab atau akibat. Profesi sebagai ahli teknik pertambangan merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada profesi lain di negara X, ya. Jadi ahli teknik pertambangan itu tingkat pendapatannya gede gitu ya. Mudah-mudahan dari teman-teman yang ingin masuk pertambangan atau geologi ini makin bergairah ya. Makin tinggi pendapatan suatu pekerjaan, makin banyak orang yang melamar pekerjaan tersebut. Jadi kalau makin tinggi gaji, ya, makin tinggi pendapatan, makin banyak orang yang melamar pekerjaan tersebut. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjadi akibat dari tingginya tingkat pendapatan ahli teknik pertambangan? Jadi dia minta sebagai akibat ya, bukan penyebab ya. Nah, di sini kita sebenarnya sudah melihat hubungan sebab akibatnya. Jadi makin tinggi pendapatan, makin banyak yang melamar. Nah, itu sebab akibatnya. Tapi di opsi itu biasanya dia tersirat, ya, nggak tersurat ya, tersirat. Manakah kira-kira yang bisa menggantikan kalimat banyak orang yang melamar pekerjaan tersebut, yang setara ya dengan banyak orang yang melamar pekerjaan tersebut. Coba kita lihat. Hanya perusahaan besar yang mempekerjakan ahli teknik pertambangan. Nah, ini belum masuk ya. Ini enggak make sense ya. Lalu posisi sebagai ahli teknik pertambangan yang tersedia di perusahaan hanya sedikit. Nah, ini juga enggak nyambung ke kalimat banyak orang yang melamar pekerjaan ya. Profesi sebagai ahli teknik pertambangan adalah profesi yang sulit. Nah, ini juga belum nyambung ke banyak orang yang melamar pekerjaan. Profesi sebagai ahli teknik pertambangan mempersyaratkan pendidikan lebih tinggi. Nah, ini belum nyambung juga. Nah, yang pelamar pekerjaan sebagai ahli teknik pertambangan harus bersaing ketat. Nah, ini kan nggak ada kalimat banyak orang yang melamar pekerjaan. Iya, betul. Memang di sini nggak tersurat bahwa banyak orang yang melamar pekerjaan. Tetapi kalau semakin banyak orang melamar pekerjaan, maka efeknya apa? Efeknya adalah bahwa pelamar pekerjaan harus bersaing ketat satu sama lain. Kan banyak yang berminat. Ya, maka untuk mendapatkan profesi ahli pertambangan itu akan terjadi persaingan yang ketat. Oke, baik teman-teman, itu penyampaian materi pelajaran umum dari kakak ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih telah menggapai PTN impian.